Baik, kelompok kami akan menjelaskan mengenai tugas kami, yaitu latihan inheritance dan juga polymorphism. Di sini yang pertama latihan inheritance. Di sini soalnya yaitu implementasikan kelas diagram Blackboard ke dalam sebuah program. Dan di sini kita lihat kelas diagramnya. Di sini ada dua kelas diagram, yaitu kelas diagram mobil dan juga Honda. Kita langsung saja ke Java-nya. Di sini sudah ada kelas diagram mobil, kelas mobil sebagai kelas induknya. Dan di sini kelas mobil berisi private string, merek, warna, dan juga jenis. Seperti yang ada pada kelas diagramnya. Seperti yang diminta pada kelas diagramnya menggunakan private string. Kemudian di sini diminta untuk membuat 4 konstruktor. Yang pertama konstruktor mobil yang tidak berisi apa-apa atau kosong, dan yang kedua konstruktor mobil yang berisi string merek, warna, dan juga jenis. Kemudian konstruktor ketiga yaitu setter yang ada pada tampilan berikut ini, dan konstruktor yang keempat yaitu getter. Bisa dilihat pada tampilan yang ada pada layar. Kemudian kelas diagram yang kedua yaitu kelas diagram Honda. Di sini telah dibuatkan kelas diagram Honda yang menggunakan extends untuk menggunakan inheritance-nya, dan extends-nya diambil dari kelas mobil yaitu kelas induknya. Dan di sini terdapat integer tahun yang menggunakan private integer dan dengan nilai default 0000. Dan juga di sini terdapat 3 konstruktor. Yang pertama konstruktor Honda, yaitu string merek, warna, dan juga jenis yang dipanggil dengan keyword super dari kelas induknya yaitu kelas mobil. Kemudian di sini ada konstruktor kedua yaitu Honda juga, isinya yaitu string merek, warna, jenis, dan juga tambahan integer tahun. Ini dipanggil dari keyword super, dipanggil dengan keyword super dari kelas mobil yaitu setter. Dan di sini ada tahun. Dan konstruktor ketiga yang diminta yaitu getter. Di sini bisa dilihat pada layar. Kemudian yang ketiga kita diminta untuk membuatkan kelas tesnya untuk memanggil kelas Honda-nya. Di sini sudah terdapat kelas tesnya, itu namanya kelas tes mobil, public kelas tes mobil, dan di sini digunakan import java.io.bintang dan juga public static void main. Kemudian ada buffer reader. Dan di sini Honda-nya akan dibuatkan nama baru. Yang pertama mobil A sama dengan New Honda dan ada 3 string. Kemudian yang kedua mobil B sama dengan New Honda dengan 3 string dan 1 integer dengan default nilai 000. Kemudian di sini ada while dalam kurung true untuk membuat menunya. Yang pertama 1 input mobil A, yang kedua input mobil B, dan yang ketiga lihat data mobil, dan 4 keluar. Nah di sini if dalam kurung true untuk user memasukkan pilihannya. Sini masukkan pilihan Anda 1 sampai dengan 4, kemudian gunakan integer, pilih sama dengan integer, parse int, br, readline. Kemudian di sini switch atau pilih dalam kurung pilih untuk memilih menunya. Di sini case 1 untuk memilih menu nomor 1. Di sini input mobil A, masukkan merek, warna, dan juga jenis. Di sini string merek, warna, dan juga jenis menggunakan br.readline. Kemudian di sini ada mobil A sama dengan New Honda, dalam kurung merek, warna, dan juga jenis, dan akan keluar infonya yaitu data mobil A telah disimpan. Kemudian di sini ada break, dan juga ini yang case yang kedua untuk memilih menu yang kedua. Menu yang kedua yaitu input mobil B, dan di sini masukkan merek, warna, jenis, dan juga tahun. Dan di sini merek, warna, jenis, merek, warna, dan juga jenis menggunakan br.readline, dan integer tahun menggunakan integer.parseInt dalam kurung br.readline. Dan di sini mobil B sama dengan New Honda dalam kurung merek, warna, jenis, dan juga tahun. Dan di sini akan keluar info data mobil B telah disimpan. Dan ada break, dan ini case yang ketiga untuk memilih menu nomor 3, yaitu untuk menampilkan seluruh data mobil. Di sini data mobil A, merek, warna, dan juga jenis diambil dari getter mobil A. Dan juga di sini mobil B, merek, warna, jenis, dan juga tahun diambil dari getter untuk mobil B. Kemudian di sini ada break dan juga default system.exit 0, itu untuk user memasukkan angka 4, dan jika ditekan enter maka sistem akan otomatis selesai. Dan ini adalah hasil running. Di sini akan keluar menu jika kita tekan angka 1 maka akan keluar input mobil A. Di sini masukkan merek, contohnya merek Honda, dan juga warna kuning saja. Kemudian jenisnya Brio. Enter maka data mobil A telah disimpan, dan di sini akan keluar menu lagi. Di sini kita pilih nomor 2. Ini untuk input data mobil B. Yang pertama mereknya kita samakan saja Honda. Enter. Terus warnanya kita taruh merah, dan jenisnya
Mobilio. Tahunnya di sini kita tulis saja 2020 dan enter. Maka data mobil B telah disimpan. Dan yang selanjutnya kita pilih menu yang ketiga, enter. Maka seluruh data mobil akan ditampilkan. Dan yang keempat untuk keluar. Dan di sini sistemnya akan otomatis selesai. Selanjutnya yaitu latihan polymorphism. Di sini soalnya yaitu implementasikan kelas diagram berikut ini ke dalam program. Di sini ada 3 kelas diagram yaitu orang, mahasiswa, dan juga dosen. Kita langsung saja ke Java-nya. Di sini sudah dibuatkan kelas orang sebagai kelas induknya, dan pada kelas diagramnya diminta untuk membuatkan integer umur, string nama, dan string alamat dengan menggunakan publik. Dan di sini disuruh untuk dibuat konstruktor orang yang berisi integer umur, string nama, dan juga string alamat. Ini adalah konstruktornya, dan disuruh untuk membuat konstruktor setter getter juga. Dan ini adalah setter getter. Bisa dilihat pada layar tampilan. Kemudian yang selanjutnya yaitu kelas mahasiswa sebagai kelas induknya atau subkelas. Di sini sudah dibuatkan kelas mahasiswa dengan extends dari kelas orang sebagai kelas induknya. Dan pada kelas diagramnya diminta untuk menambahkan string name dan juga string jurusan. Ini ada public string name dan juga public string jurusan. Dan yang selanjutnya disuruh untuk membuatkan konstruktor mahasiswa. Ini adalah konstruktor mahasiswa berisi integer umur, string nama, string alamat, dan tambahan string name dan juga string jurusan. Yang dipanggil dengan menggunakan keyword super dari kelas orangnya. Dan ini tambahan string name dan juga string jurusan. Kemudian disuruh untuk membuat void getter, dan ini adalah void getternya, dan menggunakan override. Selanjutnya yaitu dosen. Dosen sama seperti mahasiswa. Di sini kelas dosen di-extend dari kelas orang sebagai kelas induk dan ditambah string nick dan juga string jabatan seperti pada kelas diagramnya. Kemudian di sini ada konstruktor dosen yang berisi integer umur, nama, string alamat, string nick, dan juga string jabatan dengan dipanggil dengan menggunakan keyword super. Dan ini ada nick dan juga jabatan juga. Dan selanjutnya disuruh untuk membuat void getter. Ini adalah void getternya, bisa dilihat, dan menggunakan override juga. Selanjutnya kita akan masuk ke kelas tesnya. Di sini kelas tesnya sama seperti inheritance, menggunakan import java.io.bintang untuk menggunakan buffered reader, dan ini public static void main. Dan ini ada dibuat nama barunya mahasiswa, MHS sama dengan new mahasiswa, dan dosen DSN sama dengan new dosen. Di sini while dalam kurung true untuk membuat menunya. Menu yang pertama input mahasiswa, menu yang kedua input dosen, menu yang ketiga lihat data mahasiswa dan dosen, menu yang keempat keluar. Kemudian yang selanjutnya if dalam kurung true. Ini untuk user untuk memasukkan pilihannya. Ini masukkan pilihan Anda, kemudian menggunakan integer, pilih sama dengan integer parse int dalam kurung var.readline. Kemudian yang selanjutnya switch ini atau dalam kurung pilih tadi, ini untuk memanggil menunya. Yang pertama case yang satu ini untuk memanggil menu satu untuk input mahasiswa. Input mahasiswa masukkan umur, nama, alamat, dan NIM, kemudian juga jurusan. Kemudian ini new mahasiswa sama dengan new mahasiswa dalam kurung umur, nama, alamat, NIM, dan juga jurusan. Dan akan keluar data mahasiswa telah disimpan. Kemudian menggunakan break dan lanjut ke case 2. Case 2 untuk memanggil menu yang kedua yaitu input dosen, masukkan umur, nama, alamat, kemudian NIK dan juga jabatan. Dan ini DSN sama dengan new dosen dalam kurung umur, nama, alamat, NIK, dan juga jabatan. Dan di sini sistem outprint line-nya akan keluar data dosen telah disimpan dan menggunakan break. Selanjutnya case yang ketiga untuk mengeluarkan data mahasiswa dan dosen. Di sini yang pertama mahasiswa akan keluar umur, nama mahasiswa, alamat, NIM, dan juga jurusan, sedangkan dosen keluar umur, nama dosen, alamat, NIK, dan juga jabatan. Kemudian break dan juga default yaitu sistem exit 0. Agar ketika user menekan angka 4 maka sistem akan otomatis selesai. Ini adalah runningnya. Selanjutnya setelah di running akan keluar menu, maka kita akan tekan angka 1 untuk input mahasiswa, masukkan umur misalnya 19 tahun, kemudian nama, kita gunakan contohnya, kemudian akan keluar data mahasiswa telah disimpan. Kemudian selanjutnya tekan angka 2 untuk input dosen, masukkan umur misalnya
kemudian namanya, alamat, nik, dan jabatannya. Ini hanya sebagai contoh, kemudian di enter dan akan keluar data dosen telah disimpan. Kemudian pilih menu ketiga untuk lihat data dosen dan mahasiswa. Maka di sini akan keluar data dosen dan mahasiswa. Kemudian tekan angka 4 untuk selesaikan sistem. Sekian dari hasil presentasi kami. Sekian, terima kasih.